Shalom sahabat rohani, selamat berjumpa dalam artikel Rohani Arteri, sebuah ruang sederhana yang membahas fenomena hidup sehari-hari menurut cara pandang firman Tuhan. Kadang dalam hidup, kita tidak menyadari bahwa yang paling sering kita abaikan adalah Dia yang mengasihi kita. Saat ini kita hidup pada zaman di mana perhatian menjadi rebutan. Bunyi notifikasi, suara dunia, tuntutan hidup, tekanan pekerjaan dan hiruk-pikuk media sosial. Semua berlomba menjadi paling cepat, paling menarik dan paling mencuri fokus. Dan di antara semua suara keras itu, ada satu suara yang lembut, halus, bahkan hampir sunyi, namun justru paling kita butuhkan, suara Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan hari ini, mungkin juga termasuk kita, tanpa sadar mulai mengalami satu penyakit rohani baru. Penyakit yang tidak mematikan tubuh, namun perlahan mematikan kepekaan hati, yakni pabing rohani. Pabing yang biasanya kita pakai untuk menyebut seseorang yang mengabaikan orang di depannya demi layar, kini masuk ke ranah yang lebih dalam, yaitu mengabaikan Tuhan demi dunia. Artikel ini tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun, namun sebagai ajakan lembut untuk kembali kepada Dia yang tidak pernah berhenti menantikan kita, sekalipun kita sering memalingkan pandangan. Secara sederhana, pabing adalah mengabaikan orang yang hadir secara fisik karena lebih sibuk pada layar gadget. Kita pernah melihatnya, bahkan mungkin pernah melakukannya. Seperti seseorang sedang berbicara pada kita, tetapi kita sibuk membalas chat. Atau keluarga yang duduk dan berkumpul bersama, namun masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Momen berkualitas hilang karena fokus dicuri oleh layar kecil itu. Tapi yang lebih menyedihkan, bukan pabing manusia kepada manusia, melainkan pabing manusia kepada Tuhan. Pabing rohani tidak terlihat, tidak ada bunyi atau tanda, tapi terjadi ketika manusia berkata dalam hatinya, "Sebentar ya Tuhan, aku masih sibuk." Sibuk apa sajakah itu? Sibuk mengejar mimpi, sibuk membangun karir, sibuk membereskan urusan, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan apapun. Padahal panggilan Tuhan tidak selalu keras. Seringkali suaranya adalah bisikan lembut di tengah badai pikiran kita. Dan ketika kita terlalu fokus pada dunia, maka kita tidak lagi peka kepada bisikan itu. Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 9, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Tapi bagaimana bisa mendengar jika telinga kita sibuk dengan ribuan suara lain? Ada 3 penyebab mengapa manusia bisa mempabing Tuhan. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, karena notifikasi dunia lebih keras daripada suara sorga. Ketika dunia mendesak, Tuhan mengundang. Ketika dunia berteriak cepat, Tuhan berbisik, tenanglah. Dan ketika dunia memaksa masuk, Tuhan mengetuk pintu. Perbedaan kecil ini seringkali membuat banyak orang kalah di medan keheningan. Yang kedua, karena hati yang penuh tetapi tidak kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 19 bahwa benih firman dapat tercekik oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Hati yang terlalu penuh dengan dunia tidak akan punya ruang bagi suara Tuhan. Dan yang ketiga, karena tidak menyadari bahwa suara Tuhan adalah kehidupan. Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tanpa pelita itu kita dapat tetap berjalan, tetapi dalam gelap. Dan gelap membuat kita salah arah, tersandung, bahkan tersesat. Pabing biasa bisa merusak hubungan antar manusia, dan pabing rohani juga berpotensi besar merusak hubungan dengan Tuhan. Akibatnya, doa menjadi rutinitas tanpa rasa, firman terasa berat dan tidak menyentuh, keputusan diambil tanpa tuntunan Roh Kudus,
hati semakin jauh tanpa sadar dan panggilan hidup terabaikan. Banyak orang Kristen bertanya, mengapa Tuhan diam? Padahal bukan Tuhan yang diam, tapi kita yang tidak memberi ruang untuk mendengar suaranya. Oleh karena itu, setiap hari ambillah beberapa waktu bersama Tuhan dan katakanlah, Tuhan, aku ingin mendengar Engkau. Di saat itulah keheningan menjadi tempat tinggal kasih-Nya. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam bukan berarti pasif, tapi itu adalah tindakan iman. Peka bukan berarti mendengar suara yang keras, tapi hati yang cepat merespon ketika Tuhan bergerak. Dan kasih bukan soal lama atau banyaknya waktu, tapi soal kualitas perhatian. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya dari kita. Dia tidak pernah terlalu sibuk hingga lupa menjawab, tidak pernah menunda kasih-Nya, dan tidak pernah berkata, tunggu sebentar karena aku banyak urusan. Bahkan Yesaya 65 ayat 24 berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ayat ini adalah pernyataan bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, bahkan ketika kita lupa memperhatikan Dia. Kalau Dia saja setia melihat kita, bagaimana bisa kita tega mengabaikan Dia? Marilah kita kembali kepada Yesus yang hatinya tidak pernah tertutup, yang matanya tidak pernah berpaling, yang kasih-Nya tidak pernah terganggu oleh kesibukan, dan yang selalu rindu mendengar suara kita. Dan ingatlah selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mau datang kepadanya dan menceritakan segalanya, Dia tidak pernah sekalipun mempabing kita. Sampai jumpa pada artikel rohani dengan topik yang lain. Tuhan Yesus mengasihimu.